Mbak, aku bisa minta 2 bungkus mie. Aku lapar sekali, pinta Ningrum sambil memegang perutnya. Ya, kamu bisa bikin teh hangat? Bisa, bisa. Ningrum langsung mendekat ke termos air panas di meja sudut dapur dan membuat 2 gelas teh hangat. Ningrum, gadis belia yang pemberani. Melihat sikap polosnya, aku terhibur. Aku merasa punya seorang adik. Ayo, kita makan. Ajakku membawa nampan berisi 2 mangkuk mie rebus dan meletakkannya di meja makan kayu di dapur. Ningrum juga meletakkan 2 gelas teh hangat di atas meja. Kami langsung menyantap mie rebus dengan lahap. Ningrum meniup mie di sendoknya sebelum memasukkan ke mulut. Dia makan dengan lahap. Sekilas aku lihat dia seperti belum makan berhari-hari. Pantas dia minta 2 bungkus mie sekaligus. Enak sekali, Mbak, ucap Ningrum tetap menyantap. Aku tersenyum menatapnya. Dia betul-betul kelaparan. Tok tok tok. Kay, Kay. Bima memanggilku sambil mengetuk pintu. Gawat, Bima datang. Ayo sembunyi. Kita aku ke Ningrum. Ningrum langsung meninggalkan makanannya dan berlari masuk ke kamar. Tok tok tok. Kay. Bima memanggil dan mengetuk pintu lagi. Kali ini suaranya lebih keras dan terdengar khawatir. Aku membuka pintu. Ada apa, Kak Bima? Tanya aku. Kamu sakit? Bima meletakkan telapak tangannya di keningku. Ayo, kita pergi berobat. Ajak Bima langsung menarik tanganku. Tunggu, Kak Bima. Aku berusaha melepaskan tanganku dari Bima. Aku tidak apa-apa, lagian udah malam. Aku hanya ingin istirahat kok, sambungku. Pasti Bu Jumi yang memberitahu Bima. Kok udah ribet gini? Anak dan ibu sama-sama mabuk cinta. Beneran kamu tidak apa-apa? Bima menatap wajahku. Iya kak, sebaiknya kakak pulang aja, udah malam, tidak enak dilihat orang. Ucapku agar Bima pergi secepatnya. Kamu tidak suka dengan kedatanganku, Kay? Bima terlihat sedih. Ya, ini anak bikin aku ribet. Dicuekin salah, diperhatiin mau makan. Bukan gitu, aku tidak enak aja dilihat orang. Lagian udah malam, aku juga butuh istirahat kak. Hanya sedikit kurang enak badan. Besok juga sembuh. Terpaksa berkata manis-manis dan manja-manja. Bima tersenyum. Aku membalas dengan senyuman juga. Aku bisa numpang ke kamar kecil sebentar? Silakan kak. Bima melangkah ke kamar mandi yang terletak di sudut dapur. Saat lewat dekat meja makan, dia terpana melihat mangkuk mie dan 2 gelas teh hangat yang masih tersisa setengah. Kamu sama siapa di rumah? Tanya Bima menyentuh gelas teh yang masih hangat. Waduh, aku lupa membereskannya. Bima pasti curiga aku tidak sendirian di rumah. Tidak mungkin aku memberitahu itu punya Kak Angga, karena Kak Angga ke kota. Oh itu punya aku kak. Jawabku mencari alasan. Ini ada 2 mangkuk dan 2 gelas. Bima menatapku. Aku berusaha tidak berpaling dari tatapan Bima. Jika aku berpaling, akan ketahuan aku gugup dan berbohong. Aku kak tadi kangen sama ibuku. Aku seperti orang gila berbicara sendiri dan makan 2 mangkuk seperti itu. Ibuku yang makan. Terpaksa memasang muka sedih. Kamu sangat merindukan ibumu yang sakit ya? Aku menganggukkan kepala menjawab. Sering-seringlah datang ke rumahku. Ibuku bisa mengobati rasa kangenmu. Anggap saja ibuku seperti ibumu, Kay. Ucap Bima. Iya kak, jawabku masih terlihat sedih. Setelah Bima buang air kecil, dia meninggalkan rumahku. Aku dan Ningrum melanjutkan makan mie yang belum habis dimakan. Akhirnya bisa makan enak. Ningrum mengelus perut kenyangnya. Aku tersenyum meliriknya. Hanya makan mie rebus saja seperti makan di restoran mahal. Rom, pamanmu mau bawa kamu kemana? Tanya aku penasaran. Mungkin ke rumah Tuan Guntur? Aku terkejut mendengar Ningrum menyebut nama Guntur. Untuk apa? Mau jual aku seperti yang dilakukan terhadap kakakku? Kakakmu juga dijual ke sana. Siapa nama kakakmu? Lasri. Ternyata mataku tidak salah. Ningrum mirip dengan Lasri. Kamu tahu dari mana kakakmu dijual ke sana? Ternyata saat pamannya menjual Lasri, Ningrum melihat dan mengintip di bawah meja. Kakaknya dibawa paksa oleh seorang anak buah Guntur, dan aku yakin itu Parjo. Dari percakapan pamannya dan Parjo, Ningrum tahu kemana kakaknya dibawa. Aku juga menceritakan kalau Lasri baik-baik aja dan sedang perjalanan ke kota bersama Kak Angga. Tidak hanya itu, awal bagaimana aku bertemu Lasri
hingga rumah di seberang danau tidak luput dari ceritaku. Jadi kakakku selamat. Syukurlah, aku ingin menyelamatkannya tapi kalah tenaga. Ningrum senang berucap syukur. Nanti aku bawa kamu ke kota bertemu Lasri. Terima kasih mbak. Ningrum langsung memelukku. Udah jangan kencang-kencang meluknya. Ningrum membuat aku sesak. Mbak selain cantik, baik juga. Ningrum duduk lagi di kursi semula. Dia duduk. Aku heran kenapa Pak Guntur mencari gadis-gadis perawan. Aku berpikir, untuk dijual ke luar negeri lah mbak. Aku terpana mendengar ucapan Ningrum. Sepertinya bocah ini banyak tahu tentang keluarga Bu Jumi. Lagian bukan gadis perawan aja, malah semua gadis muda. Kalau perawan harganya lebih mahal, dan kalau yang cantik dikurung buat gitu-gituan. Sambung Ningrum. Ya anak pintar juga. Sifatnya jauh berbeda dengan Lasri. Aku semakin penasaran. Pasti Pak Guntur punya bisnis penyalur gadis-gadis ke luar negeri. Tidak mungkin orang desa dan jarang keluar dari sarangnya bisa bergerak sendiri. Kamu kok banyak tahu? Aku belum puas dengan jawaban Ningrum. Mereka keluarga iblis, bukan hanya menjual gadis-gadis, tapi mereka mencari gadis perawan untuk ritual ilmu hitam. Mata Ningrum membulat tegang. Aku tidak percaya, kamu pasti mengarang. Ucapku memancing. Ningrum bangkit dari duduknya. Dia menarik tanganku mengajak. Kalau enggak mbak mau bukti, ayo ikut aku. Aku menuruti ajakan Ningrum. Kami keluar dari pintu belakang. Kita mau kemana? Tanyaku. Ikuti aja aku. Aku pernah ke sana diam-diam saat mencari kakakku. Ini anak pemberani juga. Kemana dia mengajakku malam-malam begini? Rasa penasaran membuat aku mengikutinya. Kami melangkah melalui semak-semak belakang rumah dan tembus ke gudang di belakang rumah Bu Jumi. Tunggu, kita jangan ke sana berbahaya. Aku menahan Ningrum agar tidak melangkah terlalu dekat dengan gudang. Beberapa anak buah Pak Guntur berjaga di depan gudang. Asap rokok dan minuman bir adalah pemandangan yang tidak asing di sekitar gudang. Ningrum menuruti perkataanku. Kami berdiri di balik pohon melihat ke gudang. Sekarang jam berapa, Mbak? Ningrum melihat ke jam yang melingkari pergelangan tangan. Jam 1:30, jawabku setelah melihat jarum jam. Sebentar lagi akan datang sebuah mobil membawa gadis-gadis yang dikurung di gudang itu. Ningrum menunjuk ke gudang. Aku pernah melihat ke dalam gudang. Hanya ruangan lepas yang berjajar karung-karung di dindingnya. Kalau gudang itu tempat mengurung para gadis, di mananya? Itu mobilnya, Mbak, bisik Ningrum. Benar kata Ningrum. Ada sebuah mobil box datang, lalu parkir di depan gudang. Tidak lama kemudian sekitar 5 orang gadis muda keluar dari gudang dan dipaksa masuk ke dalam box mobil. Aku lihat Pak Guntur tertawa jahat sambil memukul pantat para gadis yang melewat. Rasanya mata ini tidak mau berkedip melihat apa yang di sana. 5 orang gadis muda keluar dari gudang dipaksa masuk ke mobil box. Beberapa anak buah Pak Guntur berjaga-jaga. Mbak, di barisan pertama dan ketiga adalah tetangga aku, Mbak. Ucap Ningrum menunjuk ke gadis-gadis itu. Apakah masih ada para gadis di gudang itu? Mataku terus melihat ke arah gudang. Masih, aku pernah mengintip di belakang gudang saat mencari Mbak Lasri. Di bawah karung di sudut gudang itu ada sebuah pintu menuju ke ruang bawah tanah. Aku pernah melihat Pak Guntur dan Pak Kades desa ini masuk ke sana. Cerita Ningrum. Namun aku tidak berani masuk karena takut tertangkap. Sambung Ningrum. Kamu berani juga ke sana sendirian? Yalah mbak, aku udah bilang mau cari kakakku. Kamu tidak takut ke sana malam-malam sendirian? Lagian jarang bocah kecil berani sendirian keluar rumah. Aku bukan anak-anak kecil lagi mbak, umurku udah 12 tahun. Suara Ningrum terdengar agak keras. Shh. Aku langsung menutup mulut Ningrum dengan tanganku. Kamu mau kita tertangkap akibat suaramu? Tanganku masih menutup mulut Ningrum. Posisiku di belakang Ningrum. Ningrum menjawab gelagapan, menggelengkan kepala. Aku melepaskan tanganku dari mulut Ningrum. Kulihat ke arah gudang. Pak Guntur merokok sambil menyipitkan matanya melihat ke arah pohon tempat kami bersembunyi. 2 orang anak buah Pak Guntur melangkah mendekati pohon persembunyian kami. Gawat, mereka menuju ke sini. Ucapku tegang, mata membulat. Ningrum juga panik. Dia langsung ingin melangkah lari dari balik pohon. Tunggu. Aku secepatnya menarik tangan Ningrum.
menghentikan langkahnya ingin menuju arah samping kiri. Jangan pilih arah sana. Kita lalui semak-semak ini agar tidak terlihat. Aku menunjuk ke semak-semak yang lebih tinggi. Tapi itu jalannya menjauhi rumahmu, Mbak, jawab Ningrum. Kamu mau kita tertangkap? Meskipun sampai di rumah, kalau ketahuan pasti tetap ditangkap. Mbak, Ningrum menarik tanganku, berlari ke semak-semak yang aku tunjuk. Kami memasuki semak-semak itu hingga membuat semak bergoyang. Ada seseorang di sana, Tuan, teriak suara anak buah Pak Guntur. Aku dan Ningrum semakin berlari kencang. Kali ini aku juga memikirkan keselamatan bocah ini. Aku tahu dia bocah pemberani, tapi seberani apapun, kalau udah tertangkap akan sulit lolos. Aku takut dia juga korban penjualan garis bisnis dari Pak Guntur. Kita ketahuan, Mbak, ucap Ningrum saat kami terus berlari. Cepat lari. Untuk menoleh ke belakang pun kami tidak sanggup. Jarak yang dekat dari mereka yang mengejar kami. Aku mengambil arah memutari gudang itu dan tembus ke rumah kayu tempat aku membunuh Jaka. Mbak, ini juga rumah mereka. Aku pernah lihat tetangga aku dibawa ke sini, ucap Ningrum bernapas besar. Kecilkan suaramu, kita sembunyi di sini. Udah tidak ada jalan lain. Mereka berpencar menutup jalan keluar. Iya, Mbak. Ningrum menganggukkan kepala. Wajahnya sangat panik. Cepat, tangkap orang itu, teriak Pak Guntur terdengar dekat di telinga. Aku melihat ke arah rumah kayu itu. Ada 2 orang berjaga di teras. Ayo kita lari ke arah sana, bisikku menunjuk ke arah rumah Pujomi. Itu balik lagi, Mbak, tanya Ningrum bingung. Di rumah itu ada 2 orang berjaga. Jika aku melawan 2 orang itu, pasti membutuhkan waktu dan anak buah Pak Guntur yang mengejarku pasti keburu sampai. Aku dan Ningrum pasti terkepung. Kali ini situasi kami sangat berbahaya. Tidak ada jalan lain. Ikuti perintahku dan jangan bersuara. Kataku sangat tegas agar Ningrum tidak ceroboh bersuara keras seperti tadi. Ningrum menganggukkan kepala sambil menyatukan bibirnya sangat rapat. Aku dan Ningrum mengambil arah menuju rumah Pak Guntur. Jalan diperlambat sambil membangkukkan badan agar tidak terlihat oleh 2 orang berjaga di depan rumah kayu. Cari orang itu sampai dapat, teriak suara seorang laki-laki dari arah belakang kami. Setelah sampai di halaman samping rumah Pak Guntur, aku dan Ningrum bersembunyi di balik dinding. Mataku terus melihat ke arah pintu belakang. Di rumah ini hanya ada 2 pintu untuk masuk ke dalam, yaitu pintu depan utama dan pintu belakang. Mungkin dengan sembunyi di dalam rumah ini, mungkin lebih aman daripada berlari di sepanjang jalan kegelapan malam yang dipenuhi anak buah Pak Guntur. Setelah dipastikan aman untuk masuk, aku ingin melangkah mendekati pintu. Ayo kita masuk, ajakku ke Ningrum. Aku tahu pintu belakang rumah ini tidak pernah dikunci. Ini akses keluar masuk rumah bagi Pak Guntur dan anak buahnya, serta dekat dari gudang. Kami berhasil masuk ke rumah Pak Guntur. Sampai di dalam, kami mengendap-endap mencari tempat persembunyian. Setelah dipastikan aman, baru kami keluar. Hanya itu hidupku sekarang. Ayo, aku menuntun Ningrum masuk ke ruangan tengah. Di sana banyak sofa besar dan aman untuk bersembunyi. Jika kami terus di dapur, pasti kelihatan sama Pak Guntur atau anak buahnya keluar masuk rumah dari pintu belakang. Di ruang tengah sepi. Aku yakin Bu Cumi dan Bima udah tidur. Namun lampu ruang tengah ini tetap dinyalakan. Ini akan menyulitkan aku bersembunyi. Kita ke ruang tamu aja, bisikku ke Ningrum. Ningrum menganggukkan kepala menjawab. Ucapan tegasku agar dia tidak bersuara sepertinya berhasil. Kami sudah di ruang tamu, sepi dan hening. Lampu juga menyala. Aku lihat kunci pintu tergantung di lubang kunci. Aku harus membuka kunci pintu agar tidak kesulitan saat kami lari keluar nanti.